Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, al-an naibul fa'il. Baik, saya jajan karir marotan ukhra. Babu naibil fa'ili wa huwa al-maf'ulu bihi ba'da hadfil fa'ili wa bina'il fi'li qablahu lil majhuli. Bab naibil fa'il wa huwa, dan naibil fa'il itu al-maf'ulu bihi ba'da hadfil fa'il. Maf'ul bih setelah menghilangkan fa'ilnya dan membuat fiil sebelumnya untuk dimajhulkan. Wa yubnal fi'lul madhi lil majhuli bi dhammi awwalihi wa kasri ma qabla akhirih. Dan membuat fiil madhi untuk majhul yaitu dengan didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Wal fi'lul mudhari'u bi dhammi awwalihi wa fathi ma qabla akhirih. Dan untuk fi'il mudhari didomahkan awalnya, huruf awalnya, dan dipatahkan huruf sebelum akhirnya. Nah, sahih. Samir. Fa in kana mu'raban fahuwa marfu'un. Apabila fi'il mudhari'nya mu'rab, maka dia itu dalam bukan fi'il mudhari, naib fa'il. Naib fa'il. Apabila naib fa'ilnya mu'rab dalam keadaan rofa. Wa in kana mabniyan fahuwa fi mahalli raf'in. Apabila apabila mabni, maka dalam keadaan mahalu raf'i. Wa ya'ti, dan datang. Kelas. Yumkinuni an asyrah awalan. Baik, bab naibi al-fa'ili. Bab mengenai naibun fa'il. Jadi kemarin kita belajar fa'il sudah, sekarang kita belajar naib fa'il. Oke. Apa itu naibun fa'il? Wa huwa al-maf'ulu bih ba'da hadfil fa'ili wa bina'il fi'li qablahu lil majhul. Yaitu isim yang asalnya dia itu maf'ul bih setelah membuang fa'il. Nah, jadi naibul fa'il itu asalnya dia maf'ul bih, objek, gitu kan? Kemudian si fa'ilnya dibuang. Nah, si fa'ilnya dibuang, wa bina'il fi'li qablahu lil majhul. Lalu dibentuk fi'il yang sebelumnya itu menjadi fi'il yang majhul. Seperti definisi kemarin, fa'il itu adalah isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum, sesudah fi'il ma'lum. Nah, kalau misalnya naib fa'il bukan terletak sesudah fi'il ma'lum, tapi fi'il yang majhul. Apa itu fi'il majhul? Wa yubna al-fi'lul al-madhi lil majhul bi dhammi awwalihi wa kasri ma qabla akhirih. Ini yang kemarin saya terangkan. Yaitu cara membentuk fi'il madhi majhul itu adalah dengan cara harokat awalnya itu di dhammah dan di kasrah sebelum huruf akhirnya. Ini yang asalnya qara'a, ya, jadi awalnya jadi dhammah jadi ku. Nah, jadi ku. Kemudian sebelum huruf akhir itu di kasrah. Fanaqul quri'a. Hakadha. Qara'a fi'il madhi lil ma'lum wa quri'a fi'lun madhin lil majhul. Wal fi'lul mudhari bi dhammi awwalihi wa fathi ma qabla akhirih. Kalau misalnya fi'il mudhari itu awalnya di dhammah tapi sebelum huruf akhirnya itu di fathah. Kalau fi'il madhi sebelum akhirnya di kasrah. Kalau fi'il mudhari sebelum akhirnya di fathah. Fa in kana mu'raban, kalau misalnya naib fa'ilnya mu'rab, dia bisa berubah-ubah. Bahwa marfu', maka nanti i'rabnya adalah marfu'.
Wa in kana mabniyan, kalau misalnya dia itu mabni, fahuwa fi mahalli raf'in. Nanti dia i'rabnya fi mahalli raf'in. Hakadha. Kita ke bawah ke contoh. Nah, istamir saja. Wayati dan datang isman zahiran nahwu quri'al Qur'anu. Isim zahir contohnya quri'al Qur'anu. Telah dibaca Al-Qur'an. Wa dhamiran barizan nahwul ayatu quri'na. Domir yang baris nampak. Ya. Contohnya al-ayatu quri'na. Ayat-ayat aku baca. Wa dhamiran mustatiron Apa-apa nahwu. tadi ayat-ayat apa? Oh, ayat-ayat telah dibaca. Telah dibaca. Wa dhamiran mustatiron nahwu al-Qur'anu quri'a. Nah, Dhamir yang mustatir contohnya Al-Qur'an telah dibaca. nah, sahih. Wayati dan naibun fa'il itu datang isman zahiran dalam keadaan isim yang zahir. Contoh. Quri'a al-Qur'anu. Quri'a al-Qur'anu. Fa quri'a huna fi'lun madhin lil majhul. Limadha? Lianna harfa awal fi hadha al-fi'l bi dhammah. Fahimtum? Fahimna. Wa kasri ma qabla akhiriha. Dan di kasrah sebelumnya. Wa kasri ma qabla akhirihi afwan. Dan sebelum akhirnya itu di kasrah. Fa naqul quri'a. Fa quri'a huna fi'lun madhin lil majhul. Idza wajadna fi'lan madiyan lil majhul fa kalimah isim ba'dahu marfu'. Wa yusamma madza naiba fa'ilin. Maka dia namai dengan naibul fa'il. Wa kullu naib fa'il yakun marfu'an. Dan setiap naibul fa'il itu posisinya marfu'. Wa naqul quri al-Qur'an. Nah, ini asalnya susunan kata quri al-Qur'an ini asalnya ada fa'il. Misalnya fa'il, bisa saja gini misalnya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a fi'lun madin lil ma'lum. Muhammadun fa'ilun marfu' al-Qur'ana maf'ulun bi. Maf'ulun bi bermakna objek. Khalas, intaha. Qad darasna hadhihi al-qawaid. Kita sudah belajar yang demikian. Nah, kalau misalnya naibun fa'il, itu si fa'ilnya dibuang, kalimat Muhammadnya dibuang. Kalimat Muhammadnya dibuang. Nah, maka posisi maf'ul bi yang asalnya tadi Al-Qur'ana dibaca mansub, maka kemudian dia berubah menempati posisi fa'il yang dibaca marfu' dengan catatan fi'il sebelumnya bukan fi'il yang maklum lagi tapi fi'il yang majhul. Fanaqul quri al-Qur'an. Al-Qur'an telah dibaca. Aina fa'il fi hadhihi al-jumlah? Al-fa'il fi hadhihi al-jumlah yuhdaf. Bentuk fa'il dalam kalimat ini itu dibuang. Kenapa bisa dibuang? Ada beberapa kemungkinan nanti. Pertama, si fa'il itu dibuang, kalimatnya menjadi naib fa'il karena pelakunya sudah diketahui. Jadi kita langsung menyebutkan saja apa yang dikenai pekerjaannya itu disebutkan saja langsung karena fa'ilnya sudah diketahui. Kutiba alaikumus siyam. Man kataba as-siyam? Allah, lakin lafdullah mahdhuf. Lana na'rif Allah Subhanahu wa taala qad kataba alaina bi as-siyam. Jadi kata lafaz Allah dalam kata kutiba alaikumus siyam asalnya kutibahu kataballahu ilaikum as-siyam. Maka kemudian lafaz Allahnya dibuang, fiilnya berubah menjadi majhul, fanaqul kutiba, alaikumnya tetap, nah as-siyam di sana yang asalnya maf'ul bih dia jadi
Jadi marfu karena dia dalam keadaan naib fa'il. Baik. Yang kedua, naib fa'il itu bisa berbentuk dhamiron barizan, dhamir bariz. Sehari ada kemarin nggak ada ya. Saya mau menerangin pertanyaan beliau yang kemarin. Dhamiron barizan, dhamir yang baris, artinya yang nampak. Al-ayatu quri'na, ayat-ayat telah dibaca. Aina naib fa'il fi hadhihi al-jumlah? Mana naib fa'ilnya? Tadi domir. Mana naib fa'ilnya? Kuri. Ayat. Aina Ayat. naib fa'il? Halo? Aina naib fa'il? Al-ayatu. Ayat. Nun, la. Nun. Nun. An-nun. Nun huna naib fa'il. Domiron bari. Oh, nun. Iya. Jadi di sini naib fa'ilnya itu adalah nun. Ingat, definisi naib fa'il itu adalah sama seperti fa'il tadi. Isim yang marfu yang terletak sesudah fi'il. Ya. Jadi isim yang dibaca marfu yang terletak sesudah fi'il, berarti bukan sebelum fi'il. Paham? Kalau al-ayat di sana dia bukan naib fa'il karena dia tidak terletak sesudah fi'il. Kalau misalnya naib fa'il itu dia harus terletak sesudah fi'il. Idzan naib fa'il fi hadhihi al-jumlah an-nun. Naib fa'ilnya adalah nun. Lianna nun yakun lianna nun takun dhamiran barizan fi mahali raf'in naib fa'il. Nah, ayatu quri'na. Islahar dhamiron mustatiron, dhamir yang mustatir. Jadi dhamir itu ada yang bariz, ada yang mustatir. Semua dhamir yang ada di fi'il madhi itu bariz kecuali yang mustatir itu dua, dhamir huwa dan dhamir hiya. Oke. Wa naqul al-Qur'anu quri'a. Aina naibu fa'il fi hadhihi al-jumlah? Mana naib fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Takdiruhu Huwa. Huwa. Nah, Al-Qur'anu quri'a. Al-Qur'an di sana bukan naib fa'il. Itu yang akan nanti kita bahas di halaman berikutnya. Al-Qur'an di sana dia jadi mubtada. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Nampaknya sekarang kita akan banyak menggali kaidah-kaidah. Jadi nanti insya Allah prakteknya hari Jumat tidak ada materi. Fokus semuanya praktek ayat Quran hari Jumat. Jadi sekarang kita sambung ke pembahasan jumlah ismiyah. Tidak ada praktek dulu. Nanti mungkin hari Jumat full kita praktek karena kita harus mengejar target kita yaitu menyelesaikan dan nanti prakteknya di akhir. Baik, siapa yang bisa menyebutkan contoh naib fa'il? Bisa bahasa keseharian, bisa diambil dari Al-Quran. Silahkan. Kita masuk ke jumlah ismiyah sekarang. Nah, ibu-ibu yang baca ibu-ibu. Ibu mawujud dah. Ibu mawujud dah. Naam, Ustaz. Halanti mana? Naam. Nah, ikra ya. Halaman berapa? Ya, ini ya betul ya. Ya, coba ibu sekarang baca. Sekarang masuk ke jumlah ismiyah. Kemarin khalas jumlah fi'liyah sudah kita pelajari. Jadi jumlah fi'liyah ada dua. Ada yang fi'ilnya maklum, berarti dia butuh kepada maf'ul bih. Ada yang itu yang pertama. Yang kedua, jenis jumlah fi'liyah itu adalah fi'ilnya yang majhul yang membutuhkan kepada naib fa'il. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ini dasar. Karena nanti kita masuk lebih detailnya pembahasan ahkamul kalam ini di pembahasan nanti mukamilat. Makanya harus kuat. Kita tidak bisa nanti menguasai mukamilat kalau misalnya dasar-dasar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah itu masih kebingungan nanti. Makanya kita selesaikan dulu sekarang. Dan nanti kita Jumat fokus praktek ke bahasa-bahasa keseharian plus nanti ke ayat-ayat Al-Quran. Dan mohon maaf, saya sekarang tidak bisa full ya, karena sebentar lagi harus berangkat ke luar kota. Jadi mungkin kita belajar sampai pukul 6.15. Bagaimana, sepakat? Iya. Sepakat ya, mohon maaf. Kita maksimalkan sisa waktu kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan ini
bisa kita pergunakan waktunya semaksimal mungkin. Istamiri. Al-Qismu Tsani, bagian kedua ya Pak Ustaz. Ya. Al-Jumlatul Ismiyah. Al-Jumlatul Ismiyatu hiya jumlatul mabdu'atu bismin. Walaha suratani. Ihdahuma. Terjemahkan dulu. Kalau ibu mau menterjemahkan silahkan. Kalau mau menterjemahkan. Itu acan itu ngartos ke Pak Ustadz. Oh, mohon kata. Al jumlatul ismiyatul asliyatu ghairul mansukhati. Watatakawwanu min mubtada'in itu dong harusnya. Min mubtada'in wa khabarin. Ieu teka tinggal di tayana nanti awalna marfu paintennya. Iya, marfu'aini. Marfu'ain. Nahu kana Muhammadun kariman. Yang kedua, yang ini. Nah, yang ini, Bu. Nahu Muhammadun kariman. Karimun. Oh ya, karimun. Terus wal ro al jumlatul ismiyatul mansukhatu wa nawasihul ibtida'i salasatun wahiyya. Salah. Baik. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Kita masih berbicara ahkamul kalam. Pertama udah jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Baik, mahiyya al-jumlah al-ismiyah? Al-jumlah al-ismiyah hiya al-jumlatul mabdu'atu bismin, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Kalau misalnya jumlah fi'liyah, al-jumlah mabdu'atu bi fi'lin. Kalau jumlah fi'liyah, tapi kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim. Walaha suratani, dan dia memiliki dua variasi. Variasi pertama, al-jumlatul ismiyatul asliyatul ghairul mansukhah, yaitu jumlah ismiyah yang asli tanpa mansukhah. Nanti kita akan terangkan apa itu mansukhah. Jadi mansukhah itu dia saja jumlah ismiyah, kemudian jumlah ismiyahnya itu memiliki diawali oleh huruf-huruf tertentu. Makanya namanya mansukhah. Wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin marfu'aini. Dan jumlah ismiyah itu tersusun dari susunan mubtada dan khabar yang dua-duanya dalam keadaan marfu'. Contoh, Muhammadun karimun. Muhammad huna mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Karimun khabar marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Jadi kalau jumlah fi'liyah diawali fi'il, kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Nah, Muhammad di sini adalah isim. Setiap isim di awal itu mubtada. Oke? Setiap isim di awal itu mubtada. Fanaqul Muhammadun huna mubtada, karimun huna khabar. Nanti akan diterangkan di bawah insyaallah lebih detailnya. Wal ukhra, yang kedua, kan itu tadi bentuk yang pertama, yaitu jumlah ismiyah asliyah istilahnya. Jumlah ismiyah asliyah. Kemudian ada yang kedua bukan asliyah, tapi istilahnya mansukhah. Al-jumlatul ismiyah al-mansukhah, jumlah ismiyah yang mansukhah. Wa nawasikhul ibtida'i tsalatsah. Dan nawasih yang mengawali mansukhah itu ada 3. Nah, 3 bentuk inilah yang merubah jumlah ismiyah menjadi jumlah mansukhah. Wahia kana wa akhwatuha. Nah, ini nanti ada kana. Wahia tarfa'ul mubtada wa yusamma ismaha. Fungsinya dia adalah merofakkan mubtada dan dinamai dengan isimnya, yaitu isim kana. Wa tansibul khabar, menasabkan khabar, wa yusamma khabaruha, dan dinamai dengan khabarnya. Jadi khabar kana, isim innanya dari di awal, khabar innanya nanti
khabar isim kana di awal, kemudian khabar kananya setelah isim kana tersebut. Misal, kan tadi susunannya Muhammadun Karimun. Kalau Muhammadun Karimun, hadihi al jumlah ismiyah asliyah. Ulangi lagi. Jadi kalau Muhammadun Muhammadun Karimun, hada mubtada wa khabar. Muhammad mubtada, Karimun khabar. Khalas intaha. Ini sudah kita baca tadi. Itu kan? Ini yang asli ya. Aslinya memang kayak gini mubtada dan khabar itu. Ada yang mansukhah, yang mansukhah itu yang diawali oleh kata-kata tertentu, di antaranya adalah kana. Ketika mubtada dan khabar diawali oleh kana, maka namanya bukan mubtada lagi, tapi namanya adalah isim kana. Fanaqul kana Muhammadun Kariman. Jadi si mubtada yang asalnya namanya mubtada itu menjadi isim kana. Jadi kana Muhammadun Kariman, Muhammadunnya di sana jadi isim kana, Kariman jadi khobar kana, dan khobar kana mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi kita gak boleh ketika ada kana bilangnya gini, kana Muhammadun Karimun, tidak berubah. Harus berubah karena fungsi kana itu isimnya marfu, kemudian khobarnya mansub. Fanaqul kana Muhammadun Kariman. Muhammad orang yang mulia. Paham? Halo, paham? Paham. Paham, Ustaz. Paham, nak. Baik. Berikutnya, yang mansukhoh itu pertama diawali oleh kana. Yang kedua, yang mansukhoh itu diawali oleh inna dan saudara-saudaranya. Inna and the gang. Inna wa akhwatuha wa hiya tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Dia fungsinya adalah kebalikan dari kana. Kalau kana awalnya dhammah marfu', kalau inna itu awalnya menjadi mansub dan dinamai dengan isim inna, wa tarfa'ul khabar, kemudian khabarnya jadi marfu, wa yusamma khabaruha, nah dinamai dengan khabar inna. Contoh, inna Muhammadan Karimun. Muhammad huna isim inna, Karimun huna khabar inna. Undur ya ikhwan. Muhammadun Karimun, hadihi al-jumlatul ismiyatul asliyah. Wa kalimah kana Muhammadun Kariman, inna Muhammadan Karimun, hadihi laisat jumlatan ismiyatan asliyatan, wa innama hiya jumlatun mansukhatun. Paham? Ya. Ya, cukup. Paham, Ustaz. Jadi kalau ada kana, ulangi lagi, awalnya dhammah, kemudian ujungnya fathah. Kalau ada inna awalnya fathah, ujungnya dhammah. Kalau tidak ada kana, tidak ada inna, berarti kembali ke hukum asal, dua-duanya dhammah. Jadi dia nanti masuknya ke jumlah asliyah. Yang ketiga, yang mansukhah, jumlah mansukhah, yaitu diawali oleh fi'il dhanna, yang nanti bisa ditasib dhanna, dhannu, dan seterusnya sampai dhonantu dan dhonanna. Nah ini contoh yang dhonantu itu, ini asalnya dari dhanna wa akhwatuha. Nanti kita belajar apa saja akhwatu kana, akhwatu inna, akhwatu dhanna, nanti belajar di halaman berikutnya. Fungsi dhanna, yang zona itu berarti fi'il ya, Ustaz? Pengecualian. Zona itu fi'il. Kalau inna sama kana kan tadi isim gitu ya? Enggak, jadi apanya? Kalau kananya itu fi'il, kananya fi'il. Oh iya. Kananya fi'il. Tapi dia jumlah ismiyah, tapi meskipun dia fi'il, si kananya dia tetap jumlah ismiyah, tapi jumlah ismiyahnya bukan asliyah tapi mansukhah. Gitu ya. Nah, unik yang dhanna. Wahiya tansibul mubtada'a maf'ulan bih awal. Jadi kalau misalnya dhanna itu si mubtadanya jadi maf'ul bih awal. Wa tansibul khabar maf'ulan bih thaniyan. Harusnya awalan ya, dibacanya awalan. Wa tansibul khabar maf'ulan bih thaniyan. Dan si khabarnya itu menjadi maf'ul bih yang kedua. Contoh,
Asalnya tadi Muhammadun karimun. Ada dzanantu. Dzanantu Muhammadan kariman. Jadi yang asalnya mubtada dan khobar dua-duanya menjadi mansub dan dua-duanya jadi maf'ul bih. Oh, jadi mubtada dan khobar. Tapi kedudukannya dua-duanya mansub gitu. Iya, dua-duanya mansub. Dia i'rabnya bukan mubtada dan khobar lagi, tapi dia jadi maf'ul bih sebab fungsi dzanna itu dia memansubkan dua isim. Yang dua isimnya itu terdiri dari mubtada dan khobar, yang dua-duanya jadi maf'ul bih. Khusus dzanantu Ustaz di depannya. Apa? Yang khusus ada dzanantu di depannya ya. Wa akhwatuha. Nanti beda beda. Nanti bisa dzanantu ini pokoknya fiilnya bukan dzanantu tapi dzanna. Nanti bisa dirubah domirnya bebas. Misalnya dzananti misalnya. Dzananti Muhammadan kariman, kamu kira Muhammad itu mulia? Nah, itu artinya gitu. Oh, Bisa nanti dirubah-rubah domirnya. Makanya saya bilang tadi bukan dzanantu wa akhwatuha harusnya, tapi dzanna wa akhwatuha. Misalnya dzanna Aliyun misalnya. Dzanna Aliyun Muhammadan kariman. Dzanna Aliyun Muhammadan kariman. Fa dzanna huna sama aja kayak tadi, dia tansib maf'ulain. Lakin al-kalimah ali huna laisa mubtada'an wa innama huwa fa'il min dhanna. Jadi di sana atta di sana dzanantu dia i'rabnya dia fi mahali raf'in fa'il. Itu karena dzanna itu harus ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana? Atta, dzanantu atta huna fa'il min dzann. Itu. Jadi harus ada yang mengiranya. Siapa yang mengiranya? Oke. Bisa dipahami? Tidak ada temannya ya saja. Seperti Ina. Tidak apa? Tidak ada temannya seperti Ina gitu. Ada nanti. Ada nanti di halaman berikutnya. Dan itu yang harus kita hafal. Saudara-saudara kana, saudara-saudara inna, saudara-saudara dhanna. Itu. Yang fungsinya nanti sama kayak kana, ada lapad-lapadnya. Asbaha, adha, amsa, zolla, bata, soro, laisa, mazala, dan seterusnya. Saudara-saudara inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, layita, ila akhirih. Kedua apa berarti ya? Iya. Kita pakai Zoom yang ini ya. Yang menit tadi ada informasi 10 menit lagi. Siap-siap nanti Akhi Jaka buat yang baru. Baik. Pak Ustadz, itu kan mubtada, tapi kenapa fathah ya Pak Ustadz? Jadi mubtada. Yang mana Bu? Itu yang mubtada harusnya kan pakai doma. Tapi itu semua fathah gitu. Yang ini yang Muhammadan Kariman yang ini? Kan yang tansibul mubtada. Oh, itu beda ya. Ini kenapa dia mubtada? Karena dia jadi maf'ul bih dari tansibu. Beda ini Bu, ini mah kaidah. Oh, gitu. Narasi kaidah. Jangan dulu ke sini, Ya. Aduh, itu suara naon. Rizky nunjuk kuriak. Oke, paham ya? Itu tadi mengenai jumlah ismiyah yang asliyah dan mansuhah. Lebih detailnya sekarang kita akan bahas pembahasan mubtada wa khabar. Gak apa-apa, kita selesaikan dulu saja, nanti kita Jumat fokus praktek semuanya. Oke, paham ya semuanya ya? Harus paham. Kalau tidak paham, kudu paham pokoknya nama. Baik, siapa yang mau baca? Yang ini ya, yang jarang baca. Ibu Is Aisyah, hal yumkinuki an taqra'i hadhihi al-jum'ah hadhihi an-nusus. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada wal khobar. Iqra'i harakat al-akhir ya. Sayyikha. Wal khobari.
babul al-mubtada'i wal khobari. Al-mubtada'u huwa al-ismu ladzi lam yusbaq bi'amilin lafdi. Wal khobaru huwa alladzi ukhbira bihi anil mubtada'i. Fa in kana mu'rabaini fahuma marfu'ani nahwu al ilmu nafi'un. Wa in kana mabniyaini fahuma fi mahali raf'in nahwu hada si bawaihi. Aduh punten Ustaz ieu socana ada ieu. Mohon maaf saya. Tetiasa Ustaz hartosna tepatos ieu Ustaz. Mohon. Ibu di mana lagi? Di leuwih panjang Bu Ustaz. Oh, leuwih panjang. Mohon. Leuwih panjangnya eta leuwih panjang Cibaduyut pangintennya. Mohon terminal Ustaz. Oh, ningati mana ya kajian? Ti rerencangan ti Ibu Tita. Oh, mohon. Ustaz. Baik. Bab al-mubtada'i wal khabari. Babul mubtada'i wal khabari. Bab pembahasan mengenai mubtada dan khabar. Al-mubtada. Nah, sekarang mubtada. Kalau tadi kita secara umum, sekarang kita lebih rinci lagi insyaallah. Al-mubtada. Yang dimaksud mubtada itu al-ismul ladzi lam yusbaq bi'amalin lafdhiyyin, yaitu satu isim yang tidak didahului oleh amil lafdhi. Ya, amil lafdhi itu artinya faktor huruf-huruf atau apapun itulah huruf-huruf yang bisa mempengaruhi kalimat. Ya, huruf-huruf yang bisa mempengaruhi kalimat berubah-ubah itu namanya amil lafdhi. Nah, kalau mubtada tidak didahului oleh huruf-huruf itu, makanya tadi ketika ada kana, ada inna, ada zonna misalnya, maka kedepannya sudah tidak bisa lagi dikatakan mubtada karena mubtada itu tidak didahului oleh amil lafzi seperti tadi. Wal khabar, yang dinamai dengan khabar, huwa alladzi ukhbira bihi 'anil mubtada, yaitu adalah informasi atau berita yang mengabarkan kondisi mubtada. Nah, jadi ringkasnya begini, kalau mubtada itu yang diterangkan, nah itu catatannya. Kalau mubtada itu artinya yang diterangkan, kalau khabar artinya yang menerangkan. Misal, ketika misalnya seseorang bilang misalnya, Muhammad, udah dia datang ke kelas misalnya. Muhammad ya Ustaz. Itu kalimatnya tidak sempurna, baru mubtada saja. Harus ada khabarnya, baru kita sempurna. Itu kan, misalnya, ya Ustaz Muhammad naim misalnya. Ya Ustaz Muhammad tidur fi majmu'ati jum misalnya, di ruangan jum. Nah, itu kan baru kita baru itu jadi mubtada dan khabar, jelas kalimatnya. Tapi kalau misalnya disebutkan mubtada saja, dia tidak jelas. Jadi Muhammad mubtada. Nah, tidur itu adalah khabar yang menjelaskan kondisi si mubtada atau yang menjelaskan berita yang menjelaskan mubtada. Oke. Dalam bahasa Arab contoh-contohnya banyak. Misalnya al-ustadu jamil. Nah, ada mubtada khabar, mumtaz jiddan. Nanti sebelum ditutup kita bikin contoh masing-masing ya. Dari antum semua bikin contoh masing-masing fa'il, naib fa'il, mubtada dan khabar. Fa in kana mu'rabaini fahuma marfu'ani. Kalau misalnya dua-duanya mu'rab, maka dua-duanya itu marfu. Contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu huna mubtada karena isim di awal. Nafi'un huna khabar karena yang menjelaskan posisi mubtada. Al-ilmu mubtada, nafi'un khabar. Jadi susunannya dua-duanya harus dhammah. Wa in kana mabniyain, kalau misalnya dua-duanya itu mabni, fahuma bi mahalli raf'in, maka keduanya itu dalam keadaan rafa. Contoh,
hada Sibawaihi. Nah, si hada itu mabni, tidak boleh berubah sebab dia itu isim isyarah. Setiap isim isyarah mabni kecuali yang musannanya. Sibawai mabni. Kalau dalam buku-buku nahwu setiap kata yang berakhiran ya dan ha ya setiap kata-kata yang berakhiran wai itu adalah mabni, dan wai itu ternyata kalau kita lihat bukan bahasa Arab, dia adalah bahasa Persia. Wai. Kalau kita belajar Saqafatul Lughah, dia bukan bahasa Persia, kemudian dapat terkontaminasi karena banyak perdagangan di Arab antara Arab dan Persia, maka dipakai oleh penuturan Arab. Oke, hada Sibawaihi. Hada Sibawaihi ini tidak terlihat, susah karena dua-duanya mabni. Itu kan? Maka dia i'rabnya fi mahalli. Makanya hada isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wa kadzalika Sibawaih mabni ala kasri fi mahalli raf'in mubtada. Nah, begitu ya i'rabnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya. Wal khabar al mubtada la yakunu illa isman kama sabaqa. Ini satu tanya. Mubtada itu tidak terjadi kecuali hanya pada isim saja. Nah, ini satu tanya. Jadi tidak ada mubtada yang fi'il. Ya, tidak ada mubtada yang huruf. Fi'il. Ma'ruf. Ya, semuanya isim. Al mubtada la yakunu illa isman kama sabaqa. Mubtada itu ya tidak boleh berbentuk yang lain kecuali hanya isim, sebagaimana dalam contoh yang tadi, sebagaimana kama sabaqa itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, sebagaimana yang di atas tadi, boleh menerjemahkannya. Wal khabar, tapi kalau khabar, nah ini yakun, keadaannya isman mufradan, bisa isim mufrad, bisa al-qamaru munirun. Al-qamar mubtada, munirun khabar. Nah, ini isimnya isim mufrad, zahir. Ada yang syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur. Oke? Baik. Al-mubtada'u la yakunu illa isman kama sabaqa. Mubtada itu tidak terjadi kecuali hanya pada isim saja sebagaimana yang tadi. Wal khabar, kalau khabar isman mufradan. Dia selalu berbentuk isim mufrad. Enggak juga enggak selalu isim mufrad, pokoknya isim aja. Coret kata mufradnya. Bukan hanya mufrad, kan bisa juga ya musanna, bisa juga jama', itu kan. Oke. Contohnya al-qamaru munir. Al-qamar di sini adalah mubtada marfu wa alamat rafihi dhammah. Munir di sini adalah khabar. Khabarnya khabar isim asli ini. Nah, ada yang kedua, khabarnya itu berbentuk syibhul jumlah. Tadi syibhul jumlah apa? Jar wa majrur. Wios lah, tetias besar ge. Tinggal we ya nanti. Nah, jar wa majrur. Misal al-qamaru fis samai. Al-qamaru fis samai. Nah, iya kitabnya dibuka aja. Al-qamaru fis samai. Al-qamar huna mubtada fis samai fi harfu jar. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. As-samai ismun majlurun bi fi. Ismun majlurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wal jumlatu min jar wal jumlatu jar wa majrur fi mahali raf'in khabar. Jadi susunan huruf jar antara fi dan sama ini dia fi mahali raf'in khabar. Fi mahali raf'in khabar. Dia kedudukannya sebagai khabar, tapi bukan khabar mufrad.
Maksud mufrad di sana adalah saya tipe ya. Maksud mufrad di sana bukan isim mufrad, tapi mufrad di sana itu adalah ghair jumlah maksudnya. Jadi jangan dicoret lagi. Jangan dicoret lagi. Jadi maksud mufrad di sana itu adalah yang bukan jumlah si khobarnya. Nah, ada yang syibhu jumlah, ada yang menyerupai jumlah, yaitu susunan jar wa majrur. Oke, sekarang yang terakhir adalah khobar yang si khobarnya itu merupakan jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'aliyah. Contoh, al-qamaru yunirus sama. Al-qamar mubtada, yuniru fi'il, as-sama'a maf'ul bih. Itu kan jadi jumlah ya? Betul? Yuniru sama itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il. Fi'liyah. Jumlah fi'aliyah. Ya. Yuniru sama itu adalah jumlah fi'aliyah. Oke? Nah, karena dia jumlah fi'liyah, kemudian ada mubtadanya yaitu al-qamar, berarti jumlah fi'liyah yuniru sama itu adalah fi mahalli raf'in Khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Dia dalam keadaan betul dalam keadaan rofa menempati posisi khabar. Wal qamaru nuruhu jamil. Wal qamaru nuruhu jamilun. Al qamar mubtada. Nuruhu jamilun. Nah, nuruhu jamilun itu jumlah ismiyah, betul? Betul? Jumlah ismiyah. Iya, jumlah ismiyah. Nuruhu jamilun itu adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah dari nuruhu dan jamilun itu adalah fi mahalli raf'in Khabar. Nah, inilah ada yang dimaksud. Ini adalah jumlah sugro. Nah, ini adalah jumlah sugro yang kayak gini kecil-kecil, ini jumlah sugro namanya. Kalau sudah disatukan lengkap, al-qamaru nuruhu jamil itu namanya jumlah kubro. Dan al-qamaru mubtada, nuruhu jamil itu adalah khabar, jumlah ismiyah dari al-qamar, dari mubtadanya. Tabilahun halmin soalin, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bikin contoh fi'il dan fa'il sebanyak-banyaknya. Ya, silakan langsung saja sebutkan fi'il dan fa'il. Siapa yang mau silakan sebutkan. Baik, silakan dari Ustaz Hari mungkin mau memberikan contoh fi'il dan fa'il ya. Nanti lanjut kepada naib fa'il. Kemudian nanti lanjut kepada mubtada dan khabar. Zahaba. Fi'il fa'il dulu, Ustaz. Ya, fi'il fa'il. Zahaba Aliyun ilal madrasati. Dhahaba Aliyun ilal madrasati. Sahih. Ali pergi ke sekolah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Ali. Fa'ilnya adalah sahih. Ali. Oke, berikutnya siapa yang berikutnya silakan. Ya, naib fa'il. Qara'a Ya, Muhammadun Qur'ana. Masih fa'il. Oh, Qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun atau mana atas itu Susanes. Misal akhir. Akala Khalidun. Akala Khalidun. Itu fi'ilnya muta'addi harus ada maf'ul bihnya. Akala Khalidun. Akala Khalidun Ruzan apa? Naam, Ruzan. Ja'a nasrullahi. Ja'a nasrullahi sahih. Terus. Sama'a Aliyun al-adhana. Sami'a. Sami'a, ya, sami'a. Yang lain silakan. Ustaz bernyobian. Mana Ibu, mana? Tohabtu umi fil matbahi. Dahabat, seharusnya dahabat. Umi sedang masak. Dahabat. Oh, zahabat. Zahabat
umi fi matbahi. Betul. Dahabat umi fil matbah. Sahih. Ibuku Matbahi. memasak di dapur. Aina fa'il? Ummi, fa'ilnya ummi. Nah. Silakan yang lainnya. Khalas, ala naib fa'il. Ustaz, Putih. ana zahabtu ilal madrasati. Bukan, itu mah fa'il sih. Itu fa'il. Itu fa'il contohnya. Ana zahabtu ilal madrasati. Bukan, itu fa'il. Sekarang naib fa'il. Naib fa'il itu fi'il yang terletak sudah fi'il yang majhul. Yang lain silakan sambil Pak Rohiyat bikin contoh lagi. Futihal bab. Futihal babu sahih. Misal akhar, contoh yang lain. Duribal kalba. Duribal kalbu. Naib fa'il itu harus marfu. Duribal kalbu. Nah, sekarang mubtada dan khabar. Mubtada wa khabar. Khabarnya yang mufrad dulu, ya. Tarjuful ardu. Apa? Apa manggil tadi? Apa? Salah. Silakan yang lainnya. Mubtada wa khabar. Kitun jamilun. Hah? Kitun jamilun. Mubtada itu harus pakai alif lam, saya. Al-kitu jamilun. Al-kitu jamilun. Contoh yang lain mubtada khabar. Boleh khabarnya yang mufrad, boleh khabarnya yang sibhul jumlah, boleh khabarnya yang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Silahkan. Alhamdulillahi. Alhamdulillah mubtada, lillahi, nah itu jar majrur, itu adalah khabar sibhul jumlah. Sahih. Salah. Teraskeun Rabbil alamin. Naullahi. Hah? Hasbunallahi. Eta mudah-mudah pilih, Ibu. Itu mudah-mudah pilih. Al-jamalu fis sakhra'i. Al-jamalu fis sakhra. Unta ada di gurun pasir. Sahih. Itu kabarnya kabar jumlah kabar sibuk jumlah. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu mubtada alal maktabi khabar sibuk jumlah. Nah, misal akhar. Silakan. Al-qamisu wasihun. Hah? Al-qamisu wasihun. Wasihunnya pendek, wasihun. Wasihun. Ya. Al-qamisu wasihun. Kemeja itu kotor. Naam, al-wasihu mubtada, al-qamisu mubtada, wasihun khabar. Al-fallahu yahmilul baqari. Yahmilul baqar. Ya. Naon itu ya naon. Oh, yahmilu ta'am. Ustaz. Yahmil ta'ama. Naam. Berarti pakai mudhari ya Ustaz itu ya? Hah? Pakai mudhari itu? Ya, jadi jumlah fi'liyah khabar. Ustaz, apakah bedanya antara mubtada dan misalnya qara'a Muhammad al-Qur'an dan Muhammad qara'a al-Qur'an.
qara'a Muhammad Al-Qur'an dan Muhammad qara'a Al-Qur'an, beda-beda. Tapi gak mau saya terangkan sekarang. Nanti itu panjang di pembahasan ilmu ma'ani, ya. Nah, insya Allah nanti Ulaika ala hudan. Dzalika ala hudan sahih. Dzalika mubtada isim isyarah isim isyarah mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada hudan ala hudan itu jar majrur ya. Sifu jumlah. Hudannya dia fi mahalli jarrin, ya ismun majrur. Tapi dia tidak bisa muncul ya kasrahnya karena terlarang dari kasrah karena dia bentuk maksur. Jadi mana'an min dhuhriha at-ta'adzur istilahnya nanti kata Ustaz Fahmi. Nah. Wallahu alam, insyaallah kita bertemu lagi hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya sehat dan nanti insyaallah hari Jumat full praktek ke ayat Al-Qur'an, ke bahasa keseharian nanti saya cari, kemudian ke ayat Al-Qur'an. Jadi tidak ada materi tambahan, cukup sampai pembahasan khabar mubtada dan khabar saja. Nanti harus diulang-ulang, begitu juga dengan sorofnya yang kemarin diulang-ulang. Mudah-mudahan dengan waktu yang 1 bulan ini setidaknya kita bisa mengenal dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.